Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Kreativa? Dimanapun berada, mohon maaf nih. Sekarang kita agak nggak ngaret sih sebenarnya. Mohon maaf karena kebetulan Teh Deviana sedang di luar, jadi mencari sinyal. Nah, hari ini insya Allah kita, halo Teh Deviana, insya Allah kita akan ketemu sama penulis ya. Di sini kita akan cerita-cerita, tapi kita akan add dulu Teh Deviana. Semoga sinyalnya bersahabat ya Teh. Gitu. Jadi mohon maaf agak ngaret nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrolnya yang biasanya jam 10, kita jadi jam 11. Halo Teh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, enak banget nih. Lagi di mana? Aduh teh, enak teh. Camping, kalau camping enak nih. Masya Allah, seneng banget bisa camping. Iya, kayak campingan. Nanti juga sore pulang. Iya Teh, alhamdulillah dapat Aku sinyal. mencari sinyal, tahu nggak? Iya, alhamdulillah dapat sinyal ya. Sampai jalan kaki, tahu nggak? Ini jalan, tuh jalan, tuh jalan, tuh jalan. Iya, enak banget ya. Jalan. Seru. Di daerah mana nih Teh? Di daerah Punceling ya? Ya, di Ciwidey. Itu teh enak teh. Kosong, sepi, cuman ada tenda kita doang. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Baru datang Ini. tadi. Oke, sekarang kita undang dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Citra. Kak Citra ini seorang penulis yang udah ratusan naskahnya, luar biasa. Aku pengen belajar juga sama Kak Citra ya. Nah, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga bisa terinspirasi sama Kak Citra, karena karya-karyanya tuh udah luar biasa, banyak banget. Oke ya, kita panggil nih Kak Citranya. Oke, semoga siap. Tadi ada deh kayak yang itu ya. Iya, ada. Halo, assalamualaikum. Masih loading ya? Belum. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Kak Citra? Alhamdulillah baik. Teh Devi dan Teh Devi bagaimana? Alhamdulillah. Salam kenal teh. Ya, salam kenal. Alhamdulillah kita baik, sehat di sini ya. Apalagi iya, apalagi Teh Deviana nih ini ya lagi camping nih, Cit. Camping-campingan. Wow. Masya Allah, ya udah kita mulai aja nih, kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngobrol santai seperti biasa, kita ngobrol santai ya. Nih Kak Citra nih, apa sih namanya, kan karyanya Kak Citra tuh banyak banget ya, sampai anak saya itu jadi fans fans garis keras nih, karena banyak karya-karya Kak Citra ini yang apa, yang sudah di ini kan ya, yang sudah diterbitkan. Kenapa sih Kak pengen jadi penulis, atau nggak sengaja atau gimana gitu? Cerita dong Kak. Lu jadi pengen jadi penulis tuh kenapa ya? Kayaknya gara-gara, kalau diinget-inget lagi, gara-gara suka nonton Spider-Man. Wah, Spider-Man. Nyambung ya. Spider-Man tuh kan Peter Parker tuh jadi reporter gitu. Jadi udah jatuh cinta tuh sama reporter. Terus dulu tuh jadi karena pengen jadi wartawan, terus sering nulis mading di sekolah. Nah, di mading kan macem-macem tuh, nggak cuma berita, tapi juga ada cerita-cerita, prosa, puisi. Nah, terus majalah Bobo. Jadi suka Suaranya agak kecil nih, Kak Citra. kecil ya. Iya nggak sih suaranya kecil? Iya, suaranya kecil. Kak Citra suaranya kecil. Oh, ya. Cek. Nah, kalau kayak gitu kedengeran. Ini harus banget ya. Oke. Iya, tadi sampai mana nih, yang kedengerannya sampai mana? Sampai jadi Spider-Man. Sampai ya. Bobo. Sampai Oh iya, sampai majalah Bobo Bobo. ya. Iya, dulu
Pas di Bobo kan ada cerpen, terus sering kirim kartu pos dulu tuh ya. Tapi ya walaupun nggak pernah ada yang diterima, tapi tetap semangat tuh. Nah pas SMP baca Harry Potter pertama kali, nah dari situ jadi pengen, oh kayaknya keren ya bikin cerita Oh, fiksi Harry kayak gini, Potter. gitu. Ya Harry Potter tuh berjasa banget gitu. Rowling tuh berjasa banget. Itu Kak Citra tuh mulai nulis itu berarti sejak kapan ya, Kak? Kalau suka nulis sih dari SD udah suka teh. Tapi kalau nulis secara profesional itu tahun 2015. Oh. Oh, gitu Oh, ya. udah lama juga ya berarti. Itu udah Alhamdulillah, udah lama profesionalnya nggak ya. kerasa. Terus Kak Citra berarti dari kecil ya sebenarnya suka nulis itu dari kecil ya? Iya. Dulu tuh suka nulis, nulis cerpen, terus di print, disebar-sebarin ke teman-teman. Baca dong, kayak gitu. Ah, gitu. Dijual nggak Kak? Enggak, biasanya mereka ngasih feedback tuh gimana ceritanya bagus nggak? Oh bikin lagi yang lain dong, yang lain kayak gitu. Oh, Masya Allah ya berarti. Ya, Teh, Nah, kita ini mau nanya boleh langsung apa cerita dulu nih dengerin sampai selesai kali ya? iya boleh. Coba mungkin Tanya aja deh. Tanya aja langsung ya, nanya bingung aja kalau boleh. Kalau misalnya mau jelasin nanya ya. boleh. Ini juga nih salah Iya satu nih. karyanya Kak Citra nih. Ini yang Oh, ya ya. sama-sama Familia Kreativa, ini yang nulisnya Kak Citra. Sama ya. Oh. Masya Allah. Iya, jadi luar biasa nih. Jadi Kak Citra ini juga berkontribusi banyak nih buat Familia Kreativa. Gitu. Dan ada juga yang Sofkin ya, Kak? Ada nggak, Kak? Ya, yang Shopkins. Shopkins nggak dibawa nih, nggak dibawa. Itu kalau Mana misalnya lagi? Kesukaannya kakak Salma ini. oh iya, kesukaannya Kakak Salma mana ya, Kakak ya? Sofkin. Itu. Nah, kalau misalnya ini kan Kak Citra mulai, nah ini Sofkin ini kesukaannya Kakak Salma ya. Sampai dibolak-balik gitu. Gitu. Kak Citra Ya, ini emang latar belakangnya emang dari ini ya, jurusannya itu nyambung nggak sih dengan kepenulisan itu? Nyambung ya, Kak ya? nggak sama sekali teh. Oh, enggak. Jurusannya apa, Kak? Mungkin sama sih sebenarnya sama-sama nulis, tapi background kuliahnya itu nulis berita, jurnalistik nih teh. Jurnalistik. Oh, Karena kan dulu jatuh cintanya tuh sama Peter ya, Parkernya itu, jadi mau rep reporter ya. Oh, iya. Masya Allah ya. Ini Kak Citra, Sampai nyemplungnya. aku tanya dong, tanya. ya sok. Iya boleh dong teh. Inilah aku penasaran, maksudnya mulai nulis tuh karena pertama kan kayaknya kalau mulai nulis tuh karena dari suka baca, suka nonton gitu ya. Kalau Kak Citra kan tadi bilang senang pas pertama dari si Spider-Man itu ya. Tapi itu tuh buat jadi jurnalisnya kan, jadi penulis jurnalis gitu. Sedangkan sekarang itu kan Kak Citra di ini kan di kayak kepenulisan buku cerita gitu ya. Nah, itu gimana Kak nyambunginnya sama cerita-cerita gitu, dapat inspirasinya tuh dari mana aja gitu? Gimana ya, kalau dulu tuh banyak baca cerpen dari Bobo tuh jadi kayak oh gini cara nulis cerita, terutama tuh kalau aku baca cerita itu yang aku perhatikan adalah gimana sih cara mendeskripsi sesuatu gitu. Mendeskripsikan cuaca, mendeskripsikan keadaan, mendeskripsikan adegan. Nah, yang pertama aku bikin jatuh cinta ke cara bercerita melalui tulisan tuh gitu, Teh. Jadi udah banget ya kalau kita melihat dengan mata tuh ya udah ketangkap semua, tapi dengan susunan kata, kalimat, kok kayaknya kaya banget. Mau bilang senja aja bisa ditulis langit yang berwarna senja jingga gitu, indah banget gitu kayaknya. Padahal cukup bilang aja ya sore hari, matahari mau tenggelam. Berarti diksinya Orang kayaknya gitu ya. udah banyak banget ya, maksudnya vocabulary dari si diksi itu kayaknya banyak banget ya Kak Citra. Kayaknya apakah itu harus menjadi orang yang romantis Kak? Jadi nyambung ke situ. Enggak juga sih ya. Karena mungkin dulunya
backgroundnya suka sama karya sastra dulunya. Jadi kalau masih SD itu sering baca majalah Bobo. Sampai sekarang juga masih sih ya, penulis-penulis cerpen di majalah Bobo tuh keren-keren banget gitu. Jadi apa ya, bisa menyederhanakan sesuatu dan cocok untuk anak-anak, tapi juga mengantarkan apa fase membaca anak-anak menuju ke dewasa gitu. Koleksi Pas gitu kata-katanya ya. tuh bagus. Hmm. Pas banget. Jadi kalau yang aku suka nulis cerita anak, tapi bacaan-bacaan aku tuh novel-novelnya Jenar Maesa Wow, Ayu, Jenar. Ayu Tami, Fira Basuki. Jadi sukanya yang sastra gitu, Oh sastra iya. perempuan. Nggak suka yang teen lead, suka, tapi kan agak-agak Iya ya. gimana ya, geli Kalau gitu. teen lead mah geli ya. Walaupun kalau bacanya sih ya senyum-senyum sendiri ya Teh. Iya. Iya, berarti Kak Citra ini apa ya, karena emang dari apa sih namanya, dari kecil udah dibiasakan apa melahap karya-karya sastra, jadinya itu ini ya, jadinya emang apa, keterusan gitu, keterusan, dan emang gampang atau mudah gitu ya untuk menulis, itu gampang banget gitu ya Kak ya. Nggak gampang juga sih Teh sebenarnya. Tapi Ada kok, ada susahnya. tapi aku tuh suka baca Bobo, tapi nggak berkepikiran buat bikin cerita anak gitu. Aku senang baca Bobo dulu juga. Tapi ya nggak kayak Kak Citra juga sih, kayaknya bakat juga kali ya nulis cerita anak dan kayak gitu. Mungkin kalau yang aku rasa itu kayaknya di apa ya, di bawah tekanan kayaknya. Soalnya kalau sekarang kan orang tua tuh kayaknya wajib menyediakan buku-buku di rumah gitu ya. Apalagi kita di golden age tuh 1.000 buku ya Teh ya, kalau harus menamatkan buku. Nah kalau aku dulu, alhamdulillah mungkin ya ini hikmahnya gitu, punya keluarga yang menekan nggak boleh ada buku sama sekali di rumah. Boleh ada komik, apalagi tuh komik barang terlarang banget. Novel itu nggak boleh. Oh, Jadi beli majalah Bobo pun itu aku beli pakai uang sendiri. Dulu uang jajan sehari cuma 200, itu beli dikumpulin dulu tuh. Waktu itu harganya masih 3.000 4.000. Beli di sekolah, deket sekolah. Terus beli ya udah, terus ntar pinjemin ke teman biar nggak kebawa pulang di rumah, biar nggak dirazia di rumah gitu. Oh, iya. Jadi oh perjuangan iya, jadi ya ya. mungkin Wah, Masya Allah. mungkin Aneh dari nggak situ boleh. Bukannya dulu semakin orang tua dilarang. dulu tuh suka beliin majalah Bobo ya? Nah, saya juga nggak tahu ya kenapa orang tua saya ngelarang itu. Soalnya diajak ngobrol juga, ya pokoknya nggak boleh. Terus akhirnya anaknya jadi penulis, punya suaminya komikus, kan agak-agak. Aneh ya orang tua. Oh, Masya Allah. Iya. Makanya Tapi sekarang emang alhamdulillah beruntung ya. tapi mungkin emang udah rezekinya begitu ya Kak ya. Kalau misalnya nggak kayak gitu, mungkin nggak akan jadi penulis seperti sekarang ya. Justru kan Perjuangan ya, kita Teh. kayaknya kalau anak-anak semakin dilarang, kayaknya semakin rebel gitu ya. Iya benar. Iya benar-benar, iya benar ya Mas. Untungnya rebelnya gitu. Untungnya bagus. Ini putus-putus kasih Kakak. Nah, apa sih namanya? Dah. Oh. Oke. Iya, dari Kak Nah, Citranya ini kayaknya agak berhubungan putus-putus dengan ya. berhubungan dengan penulis produktif ya. Gimana menjadi seorang penulis produktif. Nah, kira-kira nih dalam sehari nih Kak Citra nih membuahkan hasil karyanya berapa banyak gitu ya. Dalam sehari atau misalnya dalam seminggu atau dalam sebulan bisa dapat berapa naskah nih Kak yang ditulis? Kalau lagi iseng sih palingan sehari itu ya cuman 1 sampai 2 cerita pendek. Wow, iseng. Buat dibacain lagi ke Dena, misalkan ke anak gitu ya. Nggak perlu panjang-panjang kok Teh Devi, kayak misalkan hari ini Budi main ke sawah kayak gitu doang sih, cuma 1 halaman aja. Nah, tapi kalau lagi deadline misalkan lagi dituntut, terus setengah jam sih bisa dapat 1 sampai 2 cerita. Wah, Kalau Allah. Berarti apa ya?
Berarti menulis cerita itu energi minimalnya Kak Citra ya, luar biasa. Jadi kayaknya Iya, iya. emang udah produktif banget ya, tinggal ditekan aja dikit udah langsung jadi gitu. Orang kalau ditekan makin ditekan Iya, jadi harus makin harus jadi ya. Kayaknya saya tuh lebih baik bikin-bikin deh dibanding nulis cerita. Saya tuh, itu effortnya kalau aku teh berat banget kayaknya. Kalau Teh Devi kayaknya energi minimal banget crafting tuh ya. iya, buat aku tuh bikin-bikin itu energi minimal, tapi buat Kak Citra ini menulis ini adalah energi minimalnya luar biasa ya. Tapi itu keren banget Kak, aduh keren banget. Jadi si anak itu bisa nggak usah ada buku ya, tapi udah aja ngedengerin ibunya yang lagi cerita, Masya Allah. Itu keren banget Kak, luar biasa. Nah, sebenarnya nih, Kak Citra itu punya inspirasi nggak? Maksudnya orang yang menginspirasi Kak Citra sampai akhirnya Kak Citra bisa menelurkan banyak karya cerita gitu. Hmm. Aku sih selalu jatuh cinta sama penulis-penulis perempuan kita. Mulai dari siapa yang paling bikin aku suka tuh Jenar Maesayu, Wow. terus Itu bacaannya Ayu luar Utami. biasa. Aku Berat mah ya? nggak terlalu ngerti. Jenar itu berat kalau kataku. Gila, keren. Dibaca berulang-ulang sih bener-bener. Kayaknya Jenar saya baca Dewi berulang-ulang Lestari. juga lu itunya mengertinya itu agak susah ya itu. Iya, iya agak sulit ya. Itu tuh harus dunia sastra banget kayaknya. Kayak semacam apa siapa Mirawe aja aku tuh gimana ya nggak ngerti juga sih bahasanya. Meskipun padahal katanya Baca. ringan. Iya. Terus kayak Dewi Iya. Lestari ya itu bagus juga sih. Iya ya, Dewi Lestari juga bagus tuh. Aku suka sama mereka. Itu mereka inspirasiku buat nulis Oh. sih. Soalnya aku lupa pernah baca di salah satu novel mereka tuh antara Jenar atau Dewi. Sebenarnya semua cerita tuh sama, nggak ada yang berbeda. Tapi yang bikin berbeda itu cara kita bercerita katanya gitu. Jadi ya di situ yang bikin oh iya ya, kita cerita ya Allah menciptakan kita semua sama kok gitu kan. Jadi semua tuh ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang wah nih baru nih ceritanya seger nih, nggak ada. Semuanya sama, tapi gimana cara kita berceritanya, menyampaikannya, menuliskannya dalam sebuah untayan kalimat kayak gitu loh. Itu yang oh iya ya bener di situ jadi tantangan menulis ceritanya kayak gimana nih gitu. Setuju iya. banget. Mungkin Tapi dari gimana sih Kak? Aku mau tanya lagi dong. Ini loh Kak, maksudnya gimana caranya supaya pada saat itu misalkan ya kayak kita kan misalnya suka baca kayak gitu novel-novel, tapi kok ya sulit gitu ya pas mau nulis kayak misalnya cerita apa gitu, maksudnya mau bercerita, kalau cerita ngomong itu kan kita biasa aja gitu ya, tapi pas mau ditulisin apa ini gimana, ini kan suka suka gitu nggak sih Teh Devi? Kalau Teh Citra nggak usah ditanya, kalian langsung cuk 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 gitu. Sedangkan kalau kayak Enggak yang sama-sama. iya kan. Kalau sebenarnya sih kayaknya itu mah bukan soal gimana caranya kita menulisnya susah, tapi belum nemu aja tema yang bisa yang bisa membangkitkan cara bercerita kita lancar gitu loh Teh. Kalau kita misalkan kalau Teh Devi ya, Duo Devi ini kan kalau bercerita soal parenting, soal homeschooling, terus gimana cerita dengan anak-anak, kan itu ngalir banget itu kan. iya benar-benar. Iya, nah yang kayak gitu, itu juga kan bagian dari bercerita gitu. Tiap orang mungkin beda concernnya, itu aja sih. Oh iya Kak. benar-benar. Ya jadi Dan memang perlu latihan. Jadi mungkin ini ya kali ya setiap kita itu sebetulnya bisa bercerita mungkin dari sudut pandang yang berbeda atau concern yang berbeda, pasti kita bisa mengungkapkan itu kali ya, seperti itu ya. Iya betul. Karena ya itu saya tuh bikin cerita anak itu ya kayaknya bolak-balik mendingan activity book aja deh gitu ya. Kalau soalnya kayaknya nggak ACC Cerita yang nggak ACC. Kalau misalnya activity book kan ya gampang ya. Tapi kalau Kak Citra ini kan lebih ke cerita gitu, cerita. Jadi imajinasinya juga luar biasa kuat gitu ya. Gitu. alhamdulillah. Oke nih, sekarang udah mulai boleh nih
di bunda-bunda yang mau bertanya sama Kak Citra, mumpung ada Kak Citra nih, mungkin bisa bertanya tentang penulisannya, tips-tips yang lainnya, boleh mangga, boleh bertanya. Mumpung ada nih Kak Citranya. Tapi ini emang kayaknya gangguan ya sinyalnya, kok kayaknya kurang jelas ya, apa di akunya ya? Enggak, iya aku Iya, ngelihatnya Kak Citra ini buram ya. bayang Iya, ya. ada Iya ya. bayang-bayang Aku gitu. di sini ngeliatnya Teh Deviana yang burem, Teh Oh, Devi Azhar sih lancar. Oh. Kayaknya kita nggak kompak ini iya nih, sinyalnya. iya benar-benar Iya. berarti kita nggak kompak. Jadi ini yang di kota kan cuma aku doang ya di kota. Iya, iya. Deviana lagi di Ini aku di tengah sawah. Emang Kak Deviana Citra lagi di di mana gunung. Kak Citra? Aku di Ranca Ekek nih Teh. Di Ranca Ekek teh. Masih kota juga. Tengah sawah banget. Kak Citra ini apa sih namanya, suaminya tuh komikus Tedef, Oh komikus iya. Karendra namanya. Jadi ini mereka ini pasangan ini ya, keren banget. Jadi Karendranya yang bisa Nih, menggambar, Kak Citranya itu yang ini cerita gitu kan, luar biasa ya, Masya Allah. Jadi ini juga duetnya mereka nih, Kak Citra sama Karendra ini duetnya mereka nih, luar biasa ya. Oh, Nah, jadi Kak Citra itu ini ya, apa namanya? Kak Citra bagian menggambar apa menuliskan ceritanya. Kalau motor. Kalau suami Kak Citra itu bagian ilustratornya gitu. Atau Kak Citra juga nulis dua-duanya? Oh gitu. tapi kadang-kadang mereka nggak duet juga sih. jarang sih, jarang. Ini duetnya khusus dari FK, request dari FK Ini gitu. duetnya sama dipaksa FK. Kalau yang Kak Citra sendiri, maksudnya ada nggak Kak Citra kayak cerita anak gitu kan? Sekarang tuh banyak nih yang apa penulis-penulis dewasa gitu kayak Terelie gitu kan jadi merambah ke cerita anak gitu ya, merambah ke cerita Iya, anak iya, gitu. iya. Kemarin tuh aku beli ceritanya Terelie itu tentang cerita anak gitu sih. Siapa sih namanya Bang? Lupa. Oh Toki itu beli Toki itu ceritanya. Iya. Nah itu Bagus ya Teh itu ya? ya Bagus ya ceritanya. bagus, sebenarnya sederhana banget, cuman kayak gitu aja, nggak cuman juga sih sebenarnya, maksudnya ya kayak gitu, maksudnya emang bener kata Kak Citra kayak keseharian gitu, tapi dia itu bisa mengungkapkan, maksudnya isinya itu, maksudnya pesannya tuh dapet, terus si anak juga paham gitu sama apa yang ditulis gitu, maksudnya padahal itu tuh dari cerita dia tuh kan ada yang dewasa gitu kan, tapi ada anak-anak yang kayak Burlian, kayak Amelia gitu kan ya. Tapi dia tuh bisa menyampaikan juga tuh ke versi anak yang lebih kecil lagi gitu. Udah bagus banget gitu. Nah, Kak Citra sendiri tuh ada nggak yang ceritanya tuh aku tuh belum terlalu ngeh gitu kan dengan dengan ini apa jadi Kak Citra tuh udah bikinnya tuh sejauh ada yang tentang kayak gitu-gitu gitu, kayak Katerelie atau udah sampai mana gitu, Kak? Sejauh ini sih masih buku bergambar Teh. Kalau buku untuk berarti itu fase lanjutan ya untuk remaja. Aku belum bikin, tapi aku pengen banget Nah, bikin bikin Kak. setelah mana ya? Aku pengen banget bikin setelah baca bukunya Reda Gaudiamo. Oh, belum baca. Nih, Nawil. Itu tentang apa, Kak? Ini dia ini gadis anak kecil apa ya keturunan Cina Jawa. Jadi isinya juga bergambar ada jadi sedikit Iya. sedikit dalam gambarnya. Jadi itu cerita gimana kehidupan dia sama teman-temannya, tapi dari sudut pandang anak gitu. Dan ini bukunya bagus banget. Penulisnya tuh aku masih di kalangan itu juga. Penulisnya tuh sastrawati. Jadi dia juga yang kemarin itu jadi salah satu juri di penulisan di sayembara menulis cerita anak kalau nggak salah dari IKJ. Nah ternyata dia udah bikin buku ini Nawila, ada dua seri ini Nawila. Dan ini bagus banget ceritanya. Jadi membangkitkan semangat lagi untuk oh iya ya nulis cerita anak remaja yang lanjutan yang anak dari pandangan anak-anak tuh kayak gini, sesimpel itu, sesederhana itu kayak Catat gitu. tadi. Doain aja.
Ya Kak, Catat butuh nih, Kak, maksudnya soalnya remaja-remaja buat nanggung ya, seperti anak-anak kita anak nih kita. sekarang. Ah, iya, Disebut anak-anak Iya, iya iya, iya. Kak, nanggung, bikin tapi Kak. remaja juga belum. Iya, bener Amin, Kak. amin, Bikin amin. kayaknya Doain Teh. kayaknya emang remaja yang kayak gitu ya, maksudnya kayak Terelia juga kan, maksudnya dia lebih ke dewasa gitu kan, terus kayak Jenar apalagi gitu kan bahasanya kayak gitu banget. Tapi yang kayak anak umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun sampai 12 lah kali ya. Mungkin mereka tuh masih Mm-mm. butuh yang tulisan-tulisan kayak ya kayak cerita-cerita yang Transisi. eh, transisi gitulah Kak. Gitu. Bikin Kak, ayo Iya, Kak semangat. transisi. Kita nyuruh aja Kak Amin. semangat. Amin, amin. Iya, semoga Iya, iya. semoga segera ya. Wah, segera ditunggu. Hmm. Kayak itu ya, kayak cerita-ceritanya Lima Sekawan kan tuh Ah cocok iya, buat iya remaja iya Iya, itu gitu. benar, anakku baca benar. juga. Mm. Itu zaman baheula ya. Tapi sekarang Tapi juga kayaknya masih loh anak longest saya banget ya. masih. Maksudnya sampai Iya, sekarang tuh masih masih bisa dibaca sama anak-anak yang Iya, nanggung-nanggung gitu kan. Sangat bisa iya. dibaca iya, gitu. masih enak. Nah bener Kak, Iya. bikin. Ada Amin, amin, amin. Doain Teh. Bismillah. Ini yang dadah-dadah mah banyak. Bismillah. Silakan ada yang mau bertanya ke Kak Citra tentang penulisan, tentang apa boleh. Kalau yang tadi kan udah ya inspirasinya itu tadi udah disebutkan. Terus eh sebenarnya motivasi pengen jadi penulis itu apa sih? Apa motivasinya karena uang? Atau apa gitu? Tadi kalau kalau ngarepin ini soal profesi ya. Kalau ngarepin uang dari profesi nulis kayaknya sih terlalu muluk-muluk, kayak jangan jangan ngarepin banyak uang lah gitu dari profesi menulis. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa sih, bisa banget. Ya kayak Tapi kalau Anda Hirata gitu ya kan jadi miliarder. iya, tapi ya kesukaan aku nulis tuh pengen apa ya ngebudalkan gitu loh Teh, jadi pengen ngeluarin aja apa yang tangkep gitu, apa yang dirasa gitu, cuman sebatas itu. Dan kalau sekarang setelah punya anak tuh jadi punya, oh iya ya, apa nih yang makna atau pengen pelajaran ngasih apa gitu, jadi dituangkan itu pengen lewat tulisan. Oh iya benar. Jadi ini ingat apa? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kayaknya karya-karya itu emang ya kan? Kayaknya memang kita juga harusnya Teh ya, TDV harusnya kita juga menulis gitu. Teteh mah udah ya, aku yang kayak itu menulis. Maksudnya nggak ada Kenapa karya juga gitu apa ya? gitu kayaknya. Enggak, sebenarnya kan Tata Devi juga suka nulis kan. Kita ada buku juga kan bareng-bareng. Cuma mungkin lebih kayak udah levelnya kayak Kak Citra ini itu kan butuh proses yang Iya. luar biasa ya. Maksudnya aku juga nulis palingan ya di konten-konten Instagram gitu ya. Itu juga untuk Iya. menulis fiction aja tuh sampai bolak-balik. Kadang-kadang minta di ini ya di ACC sama Kak Citra malahan. Udah bener apa belum gitu. Teh Devi harusnya bikin ini loh Teh, soal soal homeschooling tuh harus diperdalam lagi loh Teh. Soalnya aku baca buku ini tuh kayak, iya kurang nih, butuh lagi cuman sedikit-sedikit. Pengennya spesial nih satu keluarga tuh ngeluarin bukunya sendiri gitu. Iya. Jadi punya pandangan, oh kayak ini ya, oh mau ngikutin yang ini gitu. Iya, Oh ini iya. bisa dipakai nih, bisa Itu dicontoh. masih Iya teaser karena Kak itu Citra, belum ada lanjutannya ya Teh. iya itu Iya, emang sengaja. Itu emang sengaja baru baru secuplik ya, baru secuplik judulnya juga. Jadi cuplik ya. Iya. jadi belum itu, tenang, itu rahasia. Rahasia. Masya Allah. Tapi memang iya sih, itu tuh yang buku yang secuplik itu memang benar-benar secuplik banget. Karena itu juga apa project ini ya, project dari komunitas gitu. Komunitas yuk ditantang gitu sih, ibu-ibu tuh ditantang untuk bisa nulis atau mencurahkan. Karena kayaknya ya itu Kak, sebenarnya itu kalau misalnya menulis itu sebenarnya semua orang bisa ya Kak ya. Asalkan terus dilatih gitu. Nah, masalahnya adalah Dilatih dan bagaimana cara memahamkan si orang lain itu supaya ngerti sama tulisan kita. Kadang aku nggak pede loh sebenarnya sama tulisan
Jadi kan emang perlu latihan gitu ya Kak, kayaknya tulis aja terserah maksudnya mau orang ngerti dulu atau enggak ya udah pokoknya yang penting nulis gitu ya Kak. Kayaknya emang kita tuh butuh emang nulis tuh harus setiap hari gitu ya. Karena Ya, kalau enggak iya tuh kalau benar-benar. misalkan enggak emang suka mandek di satu misalnya aduh ini apa ya, aduh ini apa ya gitu loh. Jadi apa ya, jadi si otak tuh kayaknya nggak ngalir aja gitu. Si otak. Iya benar-benar. Iya, ini aku itu ada tips dari Mas Hernowo almarhum ya. Di bukunya judulnya Free Writing. Jadi kita tuh bisa belajar nulis lancar gitu tiap hari itu dengan free writing dulu. Jadi pertama tuh kalau di Mas Hernowo tuh dia 3 minggu dalam tiga atau 4 minggu saya lupa. Jadi minggu pertama tuh kita nulis bebas. Namanya juga free writing. Jadi nulis bebas, mau nulis pakai tangan, mau ngetik. Karena jari-jari tangan kita itu perlu latihan juga supaya sinkron sama otak ternyata. Jadi free writing di sini nulis bebas apapun yang pengen kita tulis. Misalkan ya apa aja, mau katanya acak atau mau tersusun rapi. Pokoknya jangan direncanakan dulu gitu. Nulis misalnya di setting dulu untuk hari pertama 1 menit. Selama 1 menit itu nonstop nulis dulu. Nulis dulu atau ngetik dulu. Awal tuh bakal berantakan apapun itulah gitu. Jadi keluarin dulu gitu. Nah, nanti hari lagi menitnya. Minggu kedua itu masuk mulai rada rapih gitu. Ambil temanya, misalkan temanya mau ngapain. Tapi minggu ketiga itu riset dulu. Kumpulin dulu bahan-bahannya, baru mulai dulu. Dikumpulin semuanya, disusun dengan rapi, dicek tanda bacanya, IED-nya. Itu katanya kebiasaan bisa apa ya, melancarkan aktivitas kita. Konsisten gitu, belum banget gitu. Jadi ya, tapi emang terasa kalau nulis selama tuh pasti pegal, berarti kurang latihan. Oh iya benar. PR Iya, banget benar, itu benar. mah PR. Iya, iya. Berarti Banyak selama ini PR-nya. berarti selama ini baru nulisnya dari free writing itu baru bebas, tematik aja ya, belum riset nih Teh kita. Nah, iya belum. Iya. Harus banyak riset. Dan risetnya itu mungkin kalau untuk homeschooling kan, kayaknya buat homeschooling gitu riset harus ke banyak anak homeschooling gitu kali ya. Jadi kan sebenarnya kita bisa Iya, kayak melihat gitu ya. nilai-nilai dari masing-masing anak kayak gitu kayak gimana gitu. Karena memang kalau homeschooling kan tiap keluarga beda dan itu tuh bisa jadi bahan tulisan ya sebenarnya Kak Citra. Iya, Dan bener banget. itu levelnya udah level lebih lagi berarti Teh. Bukan pre-writing tapi gitu jadinya level kedua. Oh iya, Kak Citra pernah jadi ghostwriter nggak? Wah, sayangnya belum pernah tuh, padahal bayarannya gede loh kalau jadi ghostwriter. Soalnya teman aku tuh ada, dia itu nggak ngeluarin karya sama sekali, tapi dia jadi ghostwriter gitu. Tapi aku tuh mikir gini, kan dia bagus banget ya, maksudnya dia bagus banget gitu ya. Kalau pokoknya aku tuh mau ancungin jempol deh sama teman aku itu ya, sampai dia tuh pernah juga nulis skenario sinetron gitu kan. Tapi ya itu, dia itu nggak membuat karya sendiri gitu. Nah, Kak Citra belum pernah ya ditawarin kayak gitu? Nah, tapi aku pernah tahu ada kenalanku yang jadi ghostwriter-nya Itu salah gede satu banget ya artis. bayarannya itu. Iya, iya. Demi melindungi privasi dan rahasia kayaknya. Nah, Masya Kak Citra, Allah. kalau misalkan kayak jadi ghostwriter gitu, sebenarnya menurut Kak Citra gimana sih? Sah-sah aja sih sebenarnya. Jadi cuman apa ya, norma aja sih kayaknya ya penulis yang Asli nggak diketahui bukan gitu asli. ya? Ya, asli nggak diketahui. Terus yang orang yang pakai jasa itu jadi ya gimana ya? Kok Pede dia gitu. percaya diri? Itu ya, kok percaya diri dia menulis buku itu untuk Padahal dari enggak. orang lain. Ya. Tapi aku juga suka agak heran gitu, kenapa orang mau jadi ghostwriter gitu, sedangkan apa karena uang ya berarti ya? Karena dia itu kan sebenarnya dia nggak dikenal gitu kan sama sekali. Padahal tulisannya misalnya karyanya itu bagus atau Bagus. booming gitu ya. Atau booming bahkan gitu.
Tapi dia tuh ya udah nyantai aja. Sedangkan bayaran dia ya mungkin nggak tahu kalau dia itu bakal booming atau enggak, tapi tetap aja dibayarnya misalnya perjanjiannya segitu gitu kan. Nggak ada lagi nanti lanjutannya gitu kan. Kenapa kok dia mau gitu? Terus padahal dia itu bisa dikenal gitu ya. Nah itu kenapa ya Ya kira-kira? mungkin Aku jadi penasaran juga. bisa jadi sih kayak gini sih ya positifnya teh kalau aku ngelihat kayak dokter atau misalkan siapa ya ya misalkan Teh Devi gitu kan pengen fokus ke bagian riset atau materi homeschoolingnya tapi nggak bisa nulis nih pengen bantuan ghostwriter dong gitu. Nah itu kan sah-sah aja sebenarnya sih ya kita ngambil positifnya dari situ. Kita terbantu nih sama mereka yang mau bantu kita nulis gitu kan. Mungkin sih dari situ positifnya yang bisa aku ambil gitu nggak cuma dari apa biaya bayarannya doang yang gede gitu. Tapi ada juga ya kalau misalnya yang ada temenku tuh dia di asuransi gitu ya. Terus dia emang ini dia menyantumkan nama penulisnya. Jadi dia itu bilang semua gagasannya dari dia gitu, tapi dia nggak ada waktu buat menulis gitu. Tapi semuanya itu beneran dia mengalami hal itu semua. Terus ide-idenya juga dia, cuma dia tuh nggak bisa kayak menyusun kata-katanya gitu. Nah itu kayaknya nggak apa-apa juga Itu kali kan ya lebih Dede. enak kan lebih praktis ya. Masya Allah. Aduh, kalau udah ngobrol-ngobrol ini waktunya ya ternyata sudah mulai habis, tapi nggak ada yang nanya lagi nih. Dan di Kayaknya sini tadi kayaknya karena udah mau hujan teh. Udah mau hujan. Waduh, hati-hati. Gawat. ya, ya udah. Terima kasih banyak ya Kak Citra. Ini terima kasih Bisa banyak juga teman-teman Teh yang udah Devi. mampir dan udah menyaksikan perbincangan kita yang luar biasa ini ya, walaupun sebentar tapi ilmunya luar biasa Kak Citra. Terima kasih banyak. Selamat berkarya dan ditunggu karya-karya yang memang untuk itu ya, Buat untuk anak remaja nanggung. remaja nanggung kayak Waduh, ditantang. anak-anak kita. Insya Allah, siap. Dan semoga kita bisa berkolaborasi lagi nih Kak Citra ya. Dipaksa sama Familia Kreativa biasanya. Ya, itu aja dari kami, dari Kak Citra, dari Teh Deviana yang lagi camping. Selamat ketemu lagi, sampai jumpa lagi di minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Mohon maaf nih hari ini ngaret jadwalnya yang harusnya jam 10 tapi karena ada satu dan lain hal, karena sinyal lah, karena inilah, karena itulah, jadinya kita mundur ya. Tapi semoga tidak apa ya namanya tetap dinanti, bisa nanti rekamannya juga kita posting ada di YouTube juga ya. Oke, itu aja Kak Citra, terima kasih banyak, sukses selalu ya, salam buat keluarga di rumah. Teh Deviana juga hati-hati di jalan. Itu aja. Selamat camping Teh Devi. Makasih Kak Dan Citra, makasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Waalaikumsalam. Baik, aku kasih pemandangan dulu deh. Iya, iya, betul lihat. Ih, kepengen. Dadah. Iya, ayo Ya. camping. Dadah, bye. Assalamualaikum.